Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing adalah salah satu hewan yang disebut dalam ilmu fikih sebagai hewan tawafin, yang berarti hewan yang sering berkeliling. Ini dikarenakan kucing selalu dekat dengan rumah dan sering berjalan-jalan di sekitarnya. Oleh karena itu, Rasulullah membolehkan orang untuk memeliharanya. Hal ini disebabkan kucing dianggap sebagai salah satu binatang peliharaan yang suci, baik dalam hal kulitnya maupun bulunya. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya ia kucing tidak najis, ia hanyalah binatang yang suka keluar masuk rumah kalian. Kucing juga merupakan salah satu hewan peliharaan Rasulullah. Salah satu kucing kesayangan Rasulullah bernama Muezza. Kucing Muezza diketahui memiliki bulu hitam dan putih. Dalam sebuah kisah, suatu hari Rasulullah ingin berangkat sholat dan mempersiapkan diri. Beliau juga berpakaian hendak sholat. Saat akan mengambil jubah, Rasulullah menemukan Muezza tidur beralaskan jubah itu. Namun karena tidak tega, sehingga tidak membangunkan Muezza. Saat itu Rasulullah justru memilih memotong sebagian jubah tersebut dan membiarkan Muezza tetap tidur di atas jubah yang sudah terpotong. Setelah pulang dari sholat, Rasulullah menemukan Muezza telah bangun dan bersujud kepadanya. Rasulullah pun membalas dengan mengelus tubuh Muezza sebanyak 3 kali. Selain itu ada kisah lain tentang Muezza. Ketika sedang memberikan ceramah di rumah, Rasulullah selalu memangku kucing Muezza tersebut. Rasulullah juga menggunakan air wudhu yang telah digunakan Muezza untuk minum. Kucing memang dikenal hewan yang termasuk kesayangan Rasulullah. Kucing bahkan masuk dalam hadits-hadits. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi hingga kucing diizinkan masuk ke rumah dan masjid, termasuk di Masjidil Haram di kota suci Makkah, Arab Saudi. Kucing adalah hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Sesuai hadits berikut ini, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Air bekas minum kucing juga masih dihukumi suci dan bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Terkecuali apabila kucing setelah meminum air yang digunakan untuk wudhu, terlihat ada darah, air kencingnya, kotoran, dan sebagainya, maka hal itu akan berubah menjadi najis. Imam Nawawi menerangkan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci dan kita meragukan najisnya mulut kucing, maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidak najis. Kecuali bila kucing yang di mulutnya masih ada darah dan menjilat air maka dihukumi najis secara pasti. Lalu hadis lain terkait kucing ini seperti berikut ini, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Badan, keringat, sisa makanan, serta air liur kucing adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Sebagai makhluk hidup, kucing tentu harus diperlakukan juga secara baik. Sebuah hadis menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing semasa hidupnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, seorang wanita dimasukkan ke neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Manayar berkata, hadis ini menerangkan tentang haramnya membunuh apa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan cara membuatnya kehausan, meskipun kucing, dan tidak mendapatkan pahala karena memberi minum, akan tetapi menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan. Kisah sahabat Nabi memelihara kucing. Kucing sebagai hewan yang beredar di sekitar manusia itu dibenarkan oleh syariat. Ada sahabat Nabi yang memelihara kucing bahkan akrab dengannya. Beliau dijuluki Abu Hurairah bapak si kucing kecil. Kebanyakan orang tidak mengetahui nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Karena itu terjadilah perbedaan pendapat tentang nama periwayat hadis ini, dan pendapat paling benar dan lebih dekat dengan kebenaran adalah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Sahl. Lalu, beliau diberikan gelar dengan nama Abu Hurairah karena memiliki seekor kucing yang senantiasa bersamanya. Karena pertemanan itulah beliau dijuluki dengan itu. Kisah perempuan yang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing, dijelaskan kisah perempuan bernama Himyariyah Israelia. Semasa hidupnya, ia mengurung seekor kucing, tetapi dia tidak memberinya makan dan minum hingga kucing itu mati karena kelaparan dan kehausan. Kucing itu mengadu kepada Tuhannya tentang kezaliman manusia yang hatinya keras dan membatu. Perbuatan ini telah mencelakakan perempuan tersebut, sehingga dia masuk neraka. Rasulullah melihat kucing itu memburu perempuan tersebut di neraka. Bekas-bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Lantas, bagaimana bisa Nabi Muhammad mengetahui nasib dari si perempuan itu? Ternyata, usai mendirikan sholat khusuf, Allah memberikan penglihatan kepada beliau mengenai surga dan neraka. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Asma binti Abu Bakar, radhiyallahu anha, Rasulullah pun tercengang dan mengatakan, neraka mendekat kepadaku sampai aku berkata, wahai Tuhan, apakah aku akan bersama mereka? Tiba-tiba, muncullah seorang wanita yang dicakar kucing itu. Aku bertanya, ada apa dengan perempuan ini? Para malaikat pun menjawab, perempuan itu mengurung kucing itu hingga mati kelaparan. Lalu, dia juga tidak memberinya makan ataupun membiarkannya makan. Dalam sumber lainnya, tertulis perempuan itu memasukkan seekor kucing ke dalam sebuah karung dan membiarkan hewan ini mati. Maka dari itu, perempuan tersebut akhirnya mendapatkan azab di dalam neraka karena perbuatan jahatnya di dunia. Perempuan itu tidak sama sekali memberi kucing itu makan dan minum. Bahkan, ia juga tak membiarkan si kucing pergi mencari makanannya sendiri. Kita dapat memetik hikmah bahwa ancaman berlaku bagi siapapun yang dengan teganya telah berani menyiksa hewan. Padahal Rasulullah sendiri mengajarkan umat muslim untuk senantiasa berakhlak baik meskipun terhadap binatang. Rasulullah bersabda, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita memelihara kucing dengan baik, maka kita telah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kita juga telah menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.